boleh seseorang meminta maaf di awak media, di media sosial dan sebagainya. Ketika laporan itu tidak dicabut, tetap bergulir. Nah, tetap bergulir, pidananya tetap bergulir, kecuali orang yang melaporkannya itu segera mencabut laporan. Pada kejadian yang menarik di Bang, terkait ada salah satu wanita yang istri sah dan istri kita anggap statusnya sudah tidak ada, dan akhirnya dia melakukan pernikahan itu ya kan, itu Inara dan Insan. Namun dari pihak istri pertamanya tidak terima karena tidak ada tidak dikasih tahu lah ya kan. Akhirnya dia dapat bukti video melakukan hubungan sebagai suami istri dan dianggap sudah sah lah secara agama, dan akhirnya melaporkan barang bukti dengan ada video ke Polda Metro Jaya. Gimana Bang, secara pidana itu masuknya semua? Ya, jadi menarik kalau kasus perselingkuhan atau perzinahan, kita beracuan pada Undang-Undang Perkawinan 1974. Di dalam Undang Perkawinan itu ada hubungan antara suami dan istri. Ketika suami ataupun istri melakukan pernikahan secara tidak resmi, ya secara tidak resmi di konteksnya pemerintah, ya di dalam KUA atau di dalam negara, maka itu sudah melanggar, sudah bisa dipidana. Ketika salah satu melaporkan kepada pihak yang berwajib, itu timbullah yang namanya perselingkuhan atau perzinahan. Maka di dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 itu yang memiliki imunitas adalah suami dan istri. Apalagi didukung bukti-bukti petunjuk berupa video. Ternyata di dalam videonya, mohon maaf, ada video sur, mesum, berarti ada tindak pidana di situ. Jadi istri yang sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan 1974, dia berhak untuk melaporkan suami ataupun istrinya melakukan suatu perzinahan dengan orang lain ataupun melakukan nikah siri yang dianggap benar atau dianggap sah oleh agama. Itu bisa dilaporkan. Yang menarik lagi Bang, soal kata bukti, barang bukti yang ada kasus pidananya, akhirnya dari pihak lawyernya melaporkan ada illegal access karena mendapatkan barang itu secara ilegal. Masuk nggak sih Bang substansinya? Oh ya, itu menarik, itu triknya pengacara sebetulnya. Nah, triknya pengacara, tapi sekarang video itu bisa menjadi salah satu barang bukti. Terlepas di mana dia mendapatkan, ya, sah atau tidaknya. Ketika itu ada hubungan antara suami dan istri, berarti mereka satu keluarga, satu rumah tangga. Ketika itu saya jadikan sebarang barang bukti, kenapa tidak? Nah, pertanyaan dari Abang melihat dari kasus aku pidana, ada unsur pidananya nggak sih Pak? Kalau dia mendapatkan barang bukti secara ilegal ada. Walaupun ini kan tidak ada namanya teori sebab akibat. Kenapa kok seseorang itu bisa datang ke tempat itu? Pasti ada tujuannya. Mengambil, memindahkan, atau lain sebagainya. Akan tetapi ketika itu sudah didapatkan, dia melaporkan hari ini. Dilaporkan harus ditindaklanjutin. Acuannya adalah Undang-Undang Perkawinan 1974 itu. Ada nggak perselingkuhan? Kalau perselingkuhan itu berarti tidak boleh seorang suami yang secara sah ataupun seorang istri yang secara sah bersetubuh dengan orang lain atau berselingkuh dengan orang lain. Itu sudah melanggar. Begitu. Untuk closing Bang, ini kan masih dari pihaknya Insanul kisah dari yang melaporkan dari Inara yang dianggap perkawin istri untuk menunjukkan perdamaian atau RJ, ya kan. Namun dari pihaknya Mawa terindikasi tidak ada kata maaf. Dalam proses hukum sudah masuknya laporan itu gimana Pak? Ya, restoratif justice atau RJ itu bisa saja terjadi ketika masing-masing pihak itu bersepakat. Kata sepakat terlebih dahulu, ada maaf antara dua belah pihak. Tapi bisa kita garis bawahi, ini bisa saja selesai. Mereka bermaaf dan diselesaikan SP3. Tapi kalau intinya jadi bisa tidak memaafkan, tetap masuk ke pengadilan Bang? Iya, lanjut di pengadilan. Karena sudah ada unsur-unsur niatan, ya, niatan seseorang melakukan suatu tindak kejahatan atau tindak pidana. Karena dia sadar bahwa dia adalah suami ataupun istri yang memiliki
hubungan berdasar undang-undang perkawinan. Tapi kan permintaan dari pihak istri saya sendiri meminta maaf di video untuk masyarakat. Akhirnya dia buktiin dan akhirnya kasih permintaan maaf dia ke media lah. Dengan kata si gampang itu membuat video minta maaf ke istri dan akhirnya istri itu mencabut dengan kata kasus pidana. Abang melihatnya gimana bang secara Ya. pidana bang? Kalau orang yang melaporkan, boleh seseorang meminta maaf dia awak media di media sosial dan sebagainya. Ketika laporan itu tidak dicabut, tetap bergulir. Nah, tetap bergulir, pidananya tetap bergulir. Kecuali orang yang melaporkannya itu segera mencabut laporan kepolisian. Tapi kan ini juga ada bukan buat efek jerah sih bang. Akhirnya kan blunder bang. Ya. Bang Ahmad belum minta maaf selesai dan nanti akan terjadi laki-laki yang lain menggampangkan dengan mengatakan minta maaf doang dicabut perkara. Nah, secara hukum kepolisian gimana bang melihat dari pandangan? Ya, ini kembali hubungan yang bersengketa suami maupun istri. Ketika ada pintu maaf kepada suami maupun istri, pihak kepolisian tidak bisa mengintervensi. Bahwa mereka berdamai, dia tidak bisa mengintervensi. Ketika sudah berdamai, karena di Perkap Kapolri nomor 6 sudah diatur juga tahun 2019, ya kan? Habis yang di Mahkamah Agung 130 sudah diatur juga tahun 2015. Nah, itu sudah diatur tentang misalnya restoratif justice atau penyelesaian secara kekeluargaan. Nah, itu SP3 bahasanya. Itu sudah diatur di dalam itu penyelesaian begitu. Oh,